Saudara-saudara sekalian, setiap kali kita hendak memasuki masjid, apa? Baca sholawat diikuti dengan doa masuk masjid. Allahumma ufirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah beberapa pintu rahmatmu. Pelangkah dengan kaki kanan masuk. Lalu sholat tahiyatul masjid kalau ada tempat dan waktu. Habis itu niat i'tikaf selesai. Lalu setiap kali nampak Ka'bah kena baca doa. Ya. Sama-sama ikut. Saya baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azzamahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tasyrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa rif'atan wa birra. Apa maknanya Pak? Selain daripada kita membaca dengan betul, harus paham apa yang kita baca. Lebih baik, ya Allah, tambahkanlah rumahmu ini dengan kemuliaan, keagungan, kebesaran, kehebatan, ketinggian, dan kebaikan. Dan tambahkanlah pula kepada setiap jemaah yang mengerjakan haji, ya, jemaah yang memuliakan dan mengagungkan dari mereka yang mengerjakan haji ataupun umroh dengan kemuliaan, keagungan, kebesaran, kehebatan, ketinggian, dan kebaikan. Artinya apa? Saling doa mendoakan antara jemaah dengan jemaah lain. Oh, besar pahalanya, apa tidak? Berjuta-juta manusia pergi haji saling mendoakan. Pergi umrah juga banyak saling mendoakan. Maka pulang ke negerinya masing-masing, mereka sudah memperoleh kehebatan, mahabbah wal haibah, serta kemuliaan, kebaikan, sudah bersinar sebagai tanda umrah yang makbulah, haji yang mabrur. Ini sedekah apa kamu? Ini doanya. Ya, kita harus bawa kitab kota hafal. Tapi kalau orang itu rajin, sebelum pergi umroh, sebelum pergi ke Makkah Madinah, sebelum pergi haji, kena hafalkan Pak. Insya Allah itu yang diharapkannya. Bapak dan ibu sekalian, kenapa Ustadz ini selalu mengatakan rajin-rajinlah sembahyang berjemaah di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi? Sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad daripada sahabat Jabir radhiyallahu an, baginda Rasul bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdalu
min alfi salatin fi ma siwa illal masjidil haram wal masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Allahu Akbar. Apa maknanya sih? Satu solat di masjidku, yakni di Masjidin Nabawi di Al-Madinah, lebih utama daripada 1000 solat pada selain masjid yang lain. Illal Masjidil Haram, melainkan di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah. Wal Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwa. Allahu Akbar. Satu salat yang dikerjakan di dalam Masjidil Haram di Makkah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah 100.000 lipat kali ganda. Allahu Akbar. Di sini sembahyang tarawih berdiri Ramadan terkial-kial, dia pilih yang 8 rakaat. Di sana mana? Oh, barokah. Ayo kita bikin. Oh, 8. Kita pergi 8 rakaat. Pasal nak pergi ojek tuh, nak pergi gang shopping. Berapa saja. Ini berapa? 20. Dengan witirnya 23. Tak pergilah. Penatlah. Tapi di Mekah, Allahu Akbar, satu sembahyang ini pahalanya di dalam Masjidil Haram 100.000 dapat ganda. Kita di Madinah berapa? 1.000. Berkah. 3 masjid yang punya. Ada 4 masjid, ada kelebihan. Ini 4 pak. Yang ada kelebihan di dunia ini ada 4 masjid. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah 100.000 dapat ganda. Di Madinah 1.000 dapat ganda. Di Masjidil Aqsa di Palestina 500 dapat ganda. Dan yang terakhir Masjid Quba. Di mana? Di Madinah. Itulah masjid yang pertama dibina oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Pada saat Nabi dari Makkah hijrah ke Madinah, bukan Nabi bikin rumah, langsung bikin masjid Allah, bikin masjid. Itulah namanya Masjid Quba. Nabi menerangkan siapa yang masuk ke dalam Masjid Quba dan mengerjakan sholat, dinilai pahalanya seperti mengerjakan umrah yang sempurna. Tak pakai ihram pak, cuma nilai pahalanya. Masuk ke masjid dan sholat di sana, entah ya tahiyatul masjid dan sholat duha kalau time duha, pahalanya itu seperti bikin umrah. Baginda Rasul walaupun dia sudah pun tak duduk di sana, Nabi bikin masjid di mana? Di Masjid Nabawi yang sekarang itu. Nabi setiap hari Sabtu Nabi pergi ziarah ke Quba. Hari Sabtu. Bila kalau jamaah bukan hari Sabtu tak apa. Yang penting dapat pergi ke ziarah ke Quba. Pahalanya luar biasa. Ada orang berkali-kali pergi umrah dan haji, pergi ziarah tak mau pergi ziarah, tak maulah, tiap tahun biasa. Kalau orang itu nggak paham maka takut. Sebetulnya pak, tempat-tempat yang kita ziarah itu adalah tempat yang punya kaitan dengan perjuangan Rasulullah SAW, seperti Jabal Sur. Maka sejarahnya ini kan ada dalam ziarah umroh itu ada sejarah Madinah. Di Mekah Jabal Sur, tapi itu bagi Masjid Namirah ada sejarahnya juga. Ayat yang terakhir turun ke sana. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu di dekat Masjid Namirah. Tapi Masjid Namirah itu ada sebagian bukan tanah haram, sebagian ada peraturannya. Oke, setelah itu pergi ke mana? Melihat Jabal Rahmah.
Jabal tempat pertemuan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jangan main-main Arafat itu. Wajib rukun, setiap orang berhaji mesti hadir di bumi Arafah. Kalau tak datang ke Arafah, maka batal hajinya, tak sah hajinya. Walaupun Anda bagaimanapun mesti hadir ke bumi Arafat tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya Arafat, tempatnya Arafat. Manakala harinya disebut Arafah, Yaumu Arafah, paling utama. Bapak itu hebat sekali kalau berarti. Dan Jabal Nur, bukan tak tahu Jabal Nur itu tahu sejarah kan? Tempat Jabal Nur itu ada satu puncaknya itu ke kiri, masuk lagi ke kiri kanan, itu namanya apa dalam Gua Hira. Tempat apa? Tempat baginda Rasul didatangi oleh Namus Bereket malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat saja Pak. Itu zaman itu Namus Bereket malaikat Jibril, Nabi menggigil, ketakutan tak berjumpa. Nabi bertahanus di Jabal Nur telah bertahun-tahun. Dan pada waktu itu Nabi sedang umur 40 tahun. Allah, itu saja. Jadi Bapak, kalau kita tahu sejarahnya, pergi haji, pergi umroh, seolah-olah tempat-tempat itu berbicara kita. Di Madinah, ya, Said Quba ada ziarah ke Jabal Uhud. Di sana ada 70 sahabat syuhada Uhud, termasuk paman baginda Rasul. Siapa itu? Sayyidina Hamzah, ya, itu paman baginda, ya, wafat di sana. 70 orang terkorban dalam perang Uhud. Luar biasa. Kita sunat bergizar ke sana, ya. Bapak dan sekalian, itu sajalah. Jadi kalau kita nak pergi haji Pak, nak pergi umroh, harus ada persiapan. Mana sejarah Mekah, mana sejarah Madinah, apa kelebihan, di mana tempat yang bersejarah, di mana tempat mustajab. Insyaallah itu saja, maafkan saya. Wabillahi ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hadha du'a wa minka al-ijabah wa hadha al-judu minna wa 'alaika tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bika. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.